Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 10 Agustus kita merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Dalam Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26, Yesus memberi makna kematiannya. Pertama, kematian pada hukuman salib merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi. Lihat 1 Kor 1 ayat 23. Tetapi kematian Yesus mengubah salib menjadi kekuatan Allah. 1 Kor 1 ayat 18. Dengan cerdas Yesus mengambil gambaran kematiannya dari dunia pertanian yang sangat hidup. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Ayat 24. Biji gandum yang ditanam di dalam tanah yang subur secara misterius mengalami transformasi. Semula tidak terlihat pertumbuhannya, kemudian secara mengejutkan tampak mencuat dari dalam tanah dengan batang dan daun yang hijau dan segar, tumbuh bulir, bunga, dan akhirnya berbuah. Dengan menggambarkan dirinya sebagai biji gandum yang ditanam di tanah, Yesus menolak untuk tinggal sebiji saja, tetapi harus menjadi berlipat-lipat ganda. Yohanes 10 ayat 10. Kematian adalah cara yang dipilih Yesus untuk membinasakan maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Yesus turun ke dunia orang mati untuk suatu misi pembebasan bagi orang-orang benar yang mati sebelum momen penebusannya. Dengan kematiannya, Yesus mengumpulkan orang-orang saleh yang layak diganjar hidup kekal abadi. Dengan kematiannya, Yesus benar-benar menghasilkan banyak buah. Kedua, Yesus menjelaskan makna kematiannya sebagai cetusan keyakinan bahwa dia tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Ayat 25a. Dalam perannya sebagai guru, Yesus memberikan nyawanya lebih dulu, kemudian para muridnya mengikuti jejaknya. Yesus mati di kayu salib, dan di kemudian hari para muridnya mengalami kemartiran suci yang jaya. Kematian Yesus dan kemartiran para murid adalah satu esensi, yakni biji gandum yang jatuh ke tanah dan menghasilkan banyak buah. Terakhir, Yesus berbicara tentang identitas pelayan. Setiap murid Yesus adalah pelayan, ayat 26a. Idiom pelayan adalah orang yang selalu berada di tempat tuannya berada. Jika ingin selalu berada bersama Yesus, maka kita harus rela menjadi pelayan karya penebusan. Wujud tertinggi pelayanan Kristiani adalah kurban kasih dalam kemartiran. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Itulah yang diayati Santo Laurentius hingga akhir hidupnya. Dia mati sebagai martir, melayani dan memuliakan Allah dengan menumpahkan darah. Dia adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan menghasilkan banyak buah. Santo Laurentius, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.